Pemirsa, persoalan rupiah melemah dari dolar juga dialami kepala negara sebelum pemerintahan Prabowo Subianto. Rupiah sempat menguat setelah Joko Widodo terpilih menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Namun rupiah kembali melemah di masa menjelang pelantikan Presiden. Saat awal pemerintahan, rupiah di level Rp11.995. Pergolakan ekonomi juga sempat membuat rupiah di level Rp16.300. Di saat itu, di tengah kondisi akibat ketidakpastian global, sekarang ini mengalami hal yang sama, tertekan oleh yang namanya harga saham. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2004 hingga 2014 nilai tukar rupiah terhadap dolar bergerak fluktuatif di kisaran 8.900 hingga 12.500 rupiah. Dan menariknya, SBY secara gamblang menyebut persoalan yang terjadi, harga saham melemah, defisit neraca perjalanan tinggi, perdagangan juga defisit. Persoalan-persoalan itu disampaikan oleh SBY dan menyimpulkan kondisi ekonomi tidak mudah. SBY tidak mau hanya menyampaikan data positif seolah memberi angin surga. Nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah mengalami fluktuasi ekstrim di masa Presiden B.J. Habibie. Hal ini diakibatkan krisis moneter. Rupiah di kala itu anjlok 16.800 hingga 17.000 rupiah per dolarnya. Habibie akhirnya melakukan beberapa langkah strategis, diantaranya mendirikan Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Independensi Bank Indonesia memisahkan fungsi dan tugas Bank Indonesia untuk fokus stabilkan nilai rupiah dan intervensi pasar dan kebijakan fiskal. B.J. Habibie berhasil menyelamatkan ekonomi Indonesia dan membawa rupiah menguat drastis dalam waktu 17 bulan. Dolar akhirnya bisa ditekan dan rupiah distabilkan kembali ke level 6.500 per dolar AS. Pemirsa, kita akan menuju salah satu pusat valuta asing tradisional di Jakarta, tepatnya di Kuitang. Dan untuk melihat pergerakan nilai mata uang rupiah terhadap dolar, kita akan bergabung dengan Yasmin Natania bersama juru kamera Muhammad Fakih. Selamat siang Yasmin, berdasarkan pantauan di lapangan, berapa nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini? Yasmin. Ya, baik, selamat siang Novel dan juga pemirsa. Seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, aktivitas penukaran valuta asing di sejumlah money changer di wilayah Jakarta terpantau meningkat. Salah satunya tempat saya melaporkan saat ini di kawasan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Sejak pagi hari tadi, masyarakat terus berdatangan silih berganti untuk melakukan transaksi penukaran uang, khususnya dolar Amerika Serikat. Berdasarkan informasi yang kami terima untuk hari ini 19 Mei 2026, untuk kurs beli dolar Amerika berada di angka Rp17.720 per $1. Artinya bagi masyarakat yang memiliki dolar dan ingin menukarkannya ke rupiah akan dihargai di angka tersebut. Sementara untuk kurs jual berada di angka Rp17.770 per $1. Artinya bagi masyarakat yang ingin membeli dolar maka harus membayar dengan harga tersebut. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak money changer, sudah sekitar 1 minggu terakhir aktivitas di money changer ini meningkat seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Banyak masyarakat yang datang untuk menukarkan dolar yang dimilikinya. Namun masih ada juga masyarakat yang datang untuk membeli dolar guna berbagai keperluan seperti untuk bisnis ekspor impor, kemudian pendidikan dan juga untuk keperluan pergi ke luar negeri. Dari pemerintah pun ini sudah melakukan berbagai tindakan ya untuk menekan harga rupiah agar tidak semakin melemah. Salah satunya adalah menggelontorkan dana sekitar 2 triliun rupiah per hari ke pasar obligasi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan para investor dan juga menjaga agar nilai tukar rupiah tidak semakin melemah begitu. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih rekan Yasmin Natania dan juru kamera Muhammad Fakih telah melaporkan langsung dari salah satu tempat penukaran uang di Jakarta. Selamat bertugas kembali. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah tembus Rp17.000 dan DPR panggil Bank Indonesia.
BI optimis nilai tukar rupiah akan kembali stabil di bulan Juli 2026. Senin siang, Komisi 9 DPR RI memanggil Gubernur Bank Indonesia buntut melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Bahkan pada Senin pukul 12 siang dikutip dari Bloomberg, nilai tukar rupiah tembus Rp17.700 per dolar Amerika. Anjloknya rupiah membuat anggota Komisi 9 ramai-ramai mengkritik Bank Indonesia. Kita tahu bahwa tadi teman-teman mengatakan kursnya sudah 17.600. Bahkan muncul ejekan kalau 17.845 maka Indonesia merdeka katanya. 17.845. Nah, tetapi di presentasi Bapak mengatakan bahwa rupiah stabil, relatif stabil kalau dibandingkan dengan negara yang lain. Nah, persoalannya yang dirasakan oleh masyarakat adalah harus juga meningkat dan persepsi ekonomi ini melemah. Padahal BI sudah banyak sekali melakukan langkah. Salah satunya adalah intervensi besar-besaran sehingga menurunkan cadangan devisa dari 156 menjadi 146 billion dollars. SRBI sudah dikerek menjadi 6,41%. SBN, BI juga membeli SBN 332 triliun di tahun 2025 dan sekarang tambah 133 triliun lagi. BI juga melakukan pengetatan pembelian dolar dari 50.000 ke 25.000. Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Meski dicecar Komisi 9, BI mengaku optimis nilai tukar rupiah akan kembali stabil memasuki bulan Juli. Anggota Komisi 11 DPR RI, Primus Yustisio, mendesak Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio mengundurkan diri. Desakan ini muncul karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menyentuh level terendah di Rp17.600. Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Tapi itu bukan sikap penghinaan, Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang. Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik,